Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Fazliana, NIM 101211094 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini, saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Produksi Jamu Beras Kencur menjadi Es Krim untuk meningkatkan eksistensi dan nilai jual jamu di masyarakat. Di slide pertama ada latar belakang. Jamu beras kencur adalah minuman herbal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jamu tersebut terbuat dari bahan-bahan alami dan herbal yang bahan utamanya yaitu beras dan kencur. Indonesia memiliki tanaman herbal dan rempah yang melimpah. Peluang makanan dan minuman herbal juga semakin meningkat dengan adanya kecenderungan masyarakat yang memilih untuk mengkonsumsi minuman atau makanan herbal yang dekat dengan alam. Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan teknologi serta gaya hidup manusia telah berubah dan lebih modern, sebab banyak makanan dan minuman yang lebih menarik dan lezat. Maka sediaan jamu tradisional tersebut kurang menarik dan kalah saing dengan sediaan minuman lainnya, sehingga minat masyarakat terhadap jamu relatif rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan dan inovasi dari produk-produk jamu tradisional yang sudah ada, salah satunya adalah es krim tradisional. Es krim jamu merupakan salah satu produk minuman beku yang dibuat dari bahan krim atau sejenisnya yang digabungkan dengan jamu. Dengan mengolah jamu beras kencur menjadi es krim yang sehat dan bergizi, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap jamu tradisional dan secara tidak langsung merupakan bentuk pelestarian budaya bangsa Indonesia. Selain itu, masyarakat bisa mendapatkan cita rasa yang berbeda dalam menikmati jamu yang sehat dan berkualitas tinggi, serta diharapkan usaha tersebut dapat berkembang luas di pasaran dan menjadi peluang bisnis yang bagus bagi masyarakat. Slide selanjutnya ada konsep utama. Apa aja sih konsep utama? Yang pertama ada tujuan. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui proses pembuatan jamu beras kencur menjadi es krim. Yang kedua, mengetahui rencana untuk es krim jamu beras kencur agar menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua ada manfaat. Manfaat yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan dalam proses pembuatan jamu beras kencur menjadi es krim. Manfaat yang kedua, dapat membantu proses pemasaran es krim jamu beras kencur agar menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga ada luaran. Luaran dari pelaksanaan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan adalah produksi jamu beras kencur menjadi es krim untuk meningkatkan eksistensi dan nilai jual jamu di masyarakat. Selain itu, akan dibuat laporan akhir kegiatan menjadi artikel ilmiah bidang kewirausahaan yang diterbitkan dalam jurnal nasional. Slide selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha analisis peluang usaha. Yaitu ada identitas produk, salah satunya adalah merek dagang, contohnya es krim jantan atau es krim jamu tradisional. Yang kedua ada karakteristik produk, yaitu varian bentuk dari es krim jamu diharapkan bisa menarik masyarakat untuk mengonsumsi jamu dan meningkatkan minat mengonsumsi jamu. Yang kedua ada pendistribusian produk, terdiri dari produksi produk, pengemasan, target, dan posisi. Yang ketiga ada strategi dan pemasaran produk. Terdiri dari strategi pemasaran, yaitu dalam usaha ini produk tersebut bukan hanya dijual sendiri. Selanjutnya, promosi pasar. Dalam usaha ini ada dua metode yang digunakan untuk promosi produk es krim jamu tersebut. Metode pertama dipasarkan melalui media online, contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Kalau tadi gambaran umum rencana usaha, analisis peluang usaha, sekarang adalah prospek usahanya. Nah, jadi prospek usaha itu ada kelebihannya, terus ada kelemahannya, dan ada peluang, serta ada ancamannya. Nah, kalau kelebihan produknya itu, produk yang dihasilkan sangat praktis dan siap saji sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk penyajiannya. Lalu, harganya yang murah dan terjangkau. Lalu rasanya yang nikmat dan segar, bahan yang digunakan bahan alami sehingga aman untuk dikonsumsi dan baik bagi kesehatan tubuh. Yang kedua ada kelemahan produk.
Nah, kelemahan produk yang pertama dalam menggunakan wadah berbahan dasar plastik yang mudah rusak, lalu minuman yang dingin dan jika sering dikonsumsi akan menyebabkan flu dan sakit gigi. Yang ketiga ada peluangnya. Produk es krim jamu beras kencur sebelumnya belum pernah ditemui di kota Kediri, dan ini kali pertama adanya es dengan berbahan dasar jamu, yaitu jamu beras kencur, sehingga usaha tersebut merupakan peluang yang bagus bagi para pelakunya dan bisa menjadi bisnis berkelanjutan. Dan yang terakhir ada ancaman. Faktor dari luar yang pertama, warung atau kantin yang dititipi produk terkadang tidak tersedia, jadi kita harus pandai bernegosiasi dengan pihak tersebut agar mau diajak bekerja sama. Lalu, kurangnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi jamu dan perencanaan hidup sehat, sehingga kita harus mengedukasi masyarakat agar mau mengkonsumsi produk kita. Faktor dari dalam, yang pertama konsep mudah ditiru oleh pesaing, dan yang kedua kehabisan bahan baku sebab supplier bahan baku yang rendah. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ada 3. Yang pertama, praproduksi. Pada tahap perencanaan yang dilakukan adalah melakukan survei lokasi penjualan sebagai langkah awal yang bertujuan untuk mengetahui kondisi lokasi penjualan dan kebutuhan konsumen serta melakukan studi kelayakan produk terhadap usaha yang akan dijalankan guna untuk mengetahui usaha tersebut memiliki prospek yang menguntungkan dan jangka panjang. Yang kedua ada tahap persiapan. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mempersiapkan untuk persediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi serta melakukan pengadaan guna meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga ada tahap pengandaan. Mengambil sampel produk sebelum dipasarkan guna untuk mengetahui cita rasa produk, pengemasan, takaran produk, dan penampilan produk. Hal tersebut dilakukan sebagai acuan untuk mengetahui selera dan kriteria produk yang sesuai dengan masyarakat. Selanjutnya ada produksi, yaitu alat dan bahan. Alatnya apa saja? Ada baskom, pisau, sendok, panci, saringan, mixer, kompor dan gas, freezer, kemasan es jamu, yaitu wadah, tutup, dan sendok. Bahan-bahannya ada 100 gram kencur, 200 gram beras, 1 jari kunyit, 3 ruas jahe merah, 100 gram gula pasir, 50 gram gula merah, 4 biji asam jawa, 750 ml susu cair, 50 gram tepung maizena, perasa, asam dan manis, 20 gram SP atau pengembang. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan jamu beras kencur menjadi es krim. Yang pertama, penyiapan wadah untuk memasak bisa menggunakan panci atau wajan. Yang kedua, memasukkan 750 ml susu cair, tepung maizena, asam jawa, gula pasir, gula merah, dan bahan pembentuk jamu tradisional atau beras kencur maupun kunyit asam. Yang ketiga, mencampurkan semua bahan dengan cara diaduk sehingga berubah menjadi lekat, lalu tambahkan perasa dan SP, dimixer lagi hingga adonan tercampur dengan sempurna dan adonan mulai mengembang. Yang keempat, pemindahan bahan campuran ke wadah yang ukurannya lebih besar dan membiarkan hingga suhunya menurun. Yang kelima, memindahkan bahan campuran tadi ke tempat lain, kemudian dilakukan penyimpanan ke dalam freezer hingga setengah dari bentukannya membeku. Yang keenam, mengaduknya dengan mixer dengan pengulangan sampai 3 kali. Yang kedua adalah proses pembuatan es krim. Yang pertama, masukkan bahan yang telah diaduk dengan mixer ke dalam freezer dan mengaduknya setiap 1 jam agar es tidak mengalami pengkristalan. Yang kedua, pengemasan produk es krim jamu ke dalam cup dilakukan penyimpanan dalam kulkas atau lemari pendingin yang dilakukan di bawah suhu 40 derajat supaya tidak leleh.